Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada hari ini kita akan belajar latihan soal ya, terkait materi cermin datar, cermin cekung, dan juga cermin cembung. Oke, langsung saja kita menuju ke contoh soal yang pertama. Sebuah benda terletak di antara dua cermin datar yang membentuk sudut sebesar 90 derajat. Tentukan banyaknya bayangan yang terjadi. Untuk menyelesaikannya, kita tuliskan terlebih dahulu informasi apa yang diketahui dari soalnya. Diketahui alfanya itu adalah 90 derajat. Kemudian yang ditanyakan itu adalah banyaknya bayangan yang terjadi, atau NN sama dengan berapa. Oke, untuk menjawabnya ya, kita gunakan rumus N itu sama dengan 360 derajat dibagi alfa, kemudian dikurangi 1. N sama dengan 360 derajat dibagi 90 derajat, kemudian kurangi 1. N sama dengan 4 dikurangi 1, sehingga N sama dengan 3 buah. Jadi banyaknya bayangan yang terbentuk di antara dua cermin datar yang membentuk sudut 90 derajat itu adalah 3 buah. Oke, mudah ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah benda diletakkan 10 cm di depan cermin cekung. Jika jarak fokus cermin itu 6 cm, maka tentukan jarak bayangan dan juga sifat-sifatnya. Oke, kita tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal. Diketahui cermin cekung ya, teman-teman ingat ya, untuk cermin cekung itu F-nya itu bernilai positif. Ya, kemudian di sini dari soal kita bisa menuliskan bahwa benda diletakkan 10 cm di depan cermin cekung. Berarti S itu sama dengan 10 cm. Jarak benda sama dengan 10 cm. F-nya itu adalah 6 cm. Kemudian yang ditanyakan itu adalah S aksen, jarak bayangan, dan sifat-sifat bayangan yang terbentuk. Oke, untuk menyelesaikannya kita gunakan perhitungan yang digunakan pada cermin, yaitu 1/F 1/S ditambah 1/S aksen itu sama dengan 1/F. S-nya kita masukkan ya, 1/10 ditambah 1/S aksen itu sama dengan 1/6. 1/S aksen itu sama dengan 1/6 dikurangi 1/10. 1/S aksen itu sama dengan, kita samakan penyebutnya ya, 30. 30 bagi 6 itu 5. Kemudian 30 dibagi 10 itu 3. 1/S aksen itu sama dengan 2/30. Untuk S aksennya kita balik ya. S aksen sama dengan 30 bagi 2. Kemudian S aksennya ketemunya adalah 15 cm. Oke, teman-teman bisa cermati ya bahwa jarak bayangannya itu bernilai positif. Maka kita ketahui bahwa jika jarak bayangan bernilai positif itu bayangannya bersifat nyata. Letaknya itu ada di depan cermin. Oke. Untuk menentukan sifat-sifat bayangan yang terbentuk lebih detailnya, kita bisa lukiskan proses pembentukan bayangan menggunakan sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Oke ya, kita coba gambarkan terlebih dahulu. Ini sumbu utamanya ya, ini ada cermin cekung, fokusnya itu adalah 6 cm. Kemudian di sini adalah titik M, pusat kelengkungan cerminnya, bendanya 10 cm, maka bendanya di antara titik F dan M atau di ruang 2. Oke, kita gunakan sinar istimewa. Yang pertama, sinar sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus itu dipantulkan sejajar sumbu utama. Ya, yang kedua yaitu sinar datang
melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Oke, ini coba saya luruskan dulu ya. Oke, ini F-nya, ini tanda panahnya ya. Oke, kemudian yang ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan cermin dipantulkan melalui titik itu juga ya. Sinar datang melalui M, maka dipantulkan melalui M juga. Oke, ini belum lurus, saya coba luruskan dulu ya, karena tidak menggunakan penggaris ya. Ini saya coba luruskan dulu. Oke, bertemu di titik sini ya, perpotongan titik-titik pantulnya. Oke, berarti inilah bayangan yang terbentuk ya. Ini bayangan yang terbentuk. Jika bendanya itu A, maka di sini bayangannya saya tulis A aksen ya. Oke, teman-teman tentu masih ingat ya, untuk cermin cekung mana bagian depan cermin dan mana yang bagian belakang cermin. Oke ya, kita coba tuliskan dulu ini bagian depan cermin, kemudian yang sini ini adalah bagian belakang cermin ya. Kemudian kita bisa tuliskan sifat-sifat bayangannya ya. Kita ketahui bahwa bayangan yang terbentuk A aksen itu berada di depan cermin, maka sifat bayangannya itu adalah nyata ya. Terbalik, teman-teman bisa lihat dari gambar bahwa bayangan itu terbalik, diperbesar juga ya. Kemudian letaknya itu ada di depan cermin. Letaknya ada di depan cermin ya. Tepatnya itu ada di ruang 3. Ruang 3 itu ruang antara titik M dengan titik tak terhingga. Oke, teman-teman masih ingat ya bahwa ruang antara O dengan F ya itu adalah ruang 1 ya. Saya ulangi ya, ruang antara O dengan F ini ruang 1, kemudian antara F dengan M ini adalah ruang 2, kemudian antara M dengan titik tak terhingga ini ruang 3. Oke, mudah ya. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3 ya. Oke, untuk soal nomor 3 yaitu sebuah cermin cembung memiliki jari-jari kelengkungan 30 cm. Jika benda diletakkan pada jarak 10 cm di depan cermin, maka berapakah jarak bayangan dan sifat-sifatnya? Untuk menyelesaikan, kita tulis terlebih dahulu informasi yang diperoleh dari soal. Diketahui cermin cembung, teman-teman ingat ya, untuk cermin cembung itu nilai R dan nilai F-nya itu bernilai negatif ya. R dan F-nya itu bernilai negatif. Oke, dari soal diketahui bahwa jari-jari kelengkungan atau R-nya itu adalah 30 cm, sehingga kita tuliskan karena nilainya negatif maka R sama dengan 30 cm. Oke, F itu sama dengan setengah dari R. Ya, kita bisa masukkan F sama dengan setengah dari min 30 cm. Sehingga ketemu nilai F-nya itu sama dengan 15 cm. Oke, dari soal kita ketahui juga bahwa jarak benda S itu sama dengan 10 cm. Yang ditanyakan itu adalah jarak bayangan atau S aksen beserta sifat-sifat bayangan yang terbentuk itu seperti apa. Oke, sama seperti soal sebelumnya ya. Untuk menyelesaikannya kita gunakan rumus perhitungan pada cermin ya. Rumusnya yaitu 1/S ditambah 1/S aksen itu sama dengan 1/F. Di sini S-nya adalah 1/10 ditambah 1/S aksen sama dengan 1/-15. Karena fokus cermin cembung itu bernilai negatif. 1/S aksen itu sama dengan min 1/15 dikurangi 1/10. 1/S aksen itu sama dengan, kita samakan penyebutnya dulu ya. Berarti penyebutnya 30 dibagi 15 ya. Di sini min 2. Kemudian 30 bagi 10 itu min 3.
1/4 S aksen itu sama dengan min 5 dibagi 30. S aksen kita balik ya, 30 dibagi min 5. Sehingga S aksennya itu ketemu adalah min 6 cm. Oke, teman-teman cermati ya bahwa jarak bayangannya S aksennya itu bernilai negatif. Jika bernilai negatif, maka bayangannya itu bersifat maya dan letaknya itu ada di belakang dari cerminnya. Oke. Untuk menentukan sifat-sifat bayangan yang terbentuk lebih lanjut ya, kita bisa lukiskan proses pembentukan bayangan pada cermin cembung menggunakan sifat sinar-sinar istimewa. Oke, yang pertama kita gambarkan dulu sumbu utamanya ya. Kemudian di sini ini bagian depan cermin ya, terus kemudian ini bagian belakang cermin ya. Di sini ini ada F-nya, ada F, kemudian ini ada M ya. Dari soal tadi kan F-nya itu min 15, sedangkan jarak bendanya 10, maka bendanya itu di antara titik O dan F atau di ruang 1 ya. Ini bendanya kita lukiskan di ruang 1. Oke. Kemudian kita gunakan sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama itu dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Saya ulangi, sifat sinar istimewa yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus ya. Oke. Ini yang sifat sinar istimewa yang pertama. Yang kedua yaitu sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Saya ulangi, yang kedua yaitu sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Ya, ini untuk sifat yang kedua. Ini perpanjangan sinar pantulnya ya, saya tarik ya. Oke, yang ketiga yaitu sinar datang menuju pusat kelengkungan cermin dipantulkan seolah-olah dari titik itu juga ya. Sinar datang menuju M maka dipantulkan melalui M juga. Oke, ini titik-titiknya berkumpul di sini, berarti ini adalah bayangannya. Jika bendanya A maka bayangannya A aksen. Oke, kita bisa menuliskan sifat-sifat bayangannya. Yang pertama, tadi kita mengetahui ya bahwa bayangannya itu terletak di belakang cermin ya, berarti maya, tegak, bisa kita lihat dari gambar. Kemudian diperkecil ya, letaknya itu ada di belakang cermin. Ya, letaknya itu ada di belakang cermin. Ya, letaknya ada di belakang cermin atau berada di ruang 4 ya. Ruang 4. Oke. Ya, kita lanjutkan soal yang nomor 4. Perhatikan gambar ya. Sifat bayangan pada benda P yang dihasilkan cermin itu seperti apa? Oke, kita gambarkan. Ini sumbu utamanya ya. Kita buat ini cerminnya, cermin cekung. Bagian depan, ini bagian belakang. Oke, ini F-nya, kemudian ini M ya. Ini bendanya ya. Bendanya antara M dengan titik tak terhingga atau berada di ruang 3. Kita gunakan sinar-sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama itu dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Oke, yang ketiga yaitu sinar datang melalui pusat kelengkungan cermin
itu dipantulkan melalui titik itu juga ya. Sinar datang melalui M, maka dipantulkan melalui titik M juga. Oke, ini M nya coba saya geser ya. Oke, ya ini sampai di sini ya, sinar datang melalui M maka dipantulkan melalui titik M juga. Oke, di sini coba saya tebalkan ini untuk titik M, ini titik F ya. Oke, terus ini adalah bayangan yang terbentuk ya di sini. Oke, jika bendanya P maka bayangannya adalah P aksen. Oke, teman-teman coba cermati gambarnya ya. Kita tuliskan sifat bayangannya. Sifat bayangannya karena bendanya itu ada di depan cermin, maka sifatnya adalah nyata. Terus terbalik, teman-teman bisa lihat gambarnya, diperkecil. Ya, kemudian letak bayangannya itu ada di depan cermin. Ya, letak bayangannya di depan cermin. Ya, untuk lebih detailnya letak bayangannya itu ada di ruang 2, yaitu antara titik F dengan titik M. Ya, teman-teman ingat kembali ya penomoran ruang ya, antara O dengan F itu adalah ruang 1, antara F dengan M ini ruang 2, antara M dengan titik tak terhingga ini adalah ruang 3. Oke, mudah ya. Sifat bayangan yang terbentuk yaitu nyata, terbalik, diperkecil, letak bayangan di depan cermin di ruang 2 antara F dengan M. Oke, mungkin cukup sekian ya pembahasan latihan soal cermin datar, cermin cekung, dan juga cermin tembung. Ya, semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.